Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Veronica Santi Paramita SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan dan juga kepada teman-teman kelas E. Di sini kami akan mempresentasikan analisis kinerja keuangan perusahaan pada sektor properti dan real estate. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Nabila Fawazain dengan NIM akhir 167, kemudian ada Sela Edia Siregar dengan NIM akhir 168, lalu ada Riyandi Pratama dengan NIM akhir 169, kemudian Nurwazidi Fadila dengan NIM akhir 171, dan saya sendiri Leni Anjani dengan NIM akhir 172. Untuk itu langsung saja pada analisis kinerja keuangan perusahaan yang pertama, yaitu analisis rasio keuangan yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Fawazain dengan NIM 5111201167. Baik, di sini analisis laporan keuangan rasio likuiditas dari kelima perusahaan yang bersektor pada real estate ini adalah di current rasio itu paling baik adalah PT Buanan Ala Indah Permai Tbk. Current rasionya 261,03%. Sedangkan quick ratio yang paling baik adalah PT Buanan Ala Indah Permai Tbk. Quick rasionya 98,52%. Yang terakhir, cash ratio yang paling baik adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk. Cash rasionya adalah 91,24%. Terima kasih. Lalu selanjutnya di sini ada rasio solvabilitas, yaitu bila perhitungan di bawah 50% maka kegiatan perusahaan dibiayai sendiri. Sedangkan biaya di atas 50% itu dibiayai oleh hutang. Bisa dilihat di slide yang sedang ditampilkan ini, total debt to total asetnya PT Buanat Indah Permai yang di bawah 50%. Berarti PT ini menggunakan modal sendiri, sedangkan 4 PT lainnya menggunakan biaya hutang. Lalu ada total debt to earned ratio. Di sini bisa dilihat PT Buanat masih menggunakan modal sendiri, sedangkan sisa 4 perusahaan lainnya menggunakan biaya hutang, dan yang paling tinggi itu ada di PT Intilan Develop. Terus ada time interest earned ratio di PT Paukuwon menunjukkan bahwa perusahaan dapat membayar atau menutup biaya bunga sebanyak 2,89 kali pada jatuh temponya. Terus ada long term debt to equity ratio yang menggunakan modal sendiri itu ada di PT Pakuwon Jati Tbk, dan 4 sisa lainnya menggunakan biaya hutang. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Riyandi Pratama dengan NIM akhir 169. Di sini saya akan menjelaskan rasio aktivitas. Rasio aktivitas yang pertama ada receivable turnover, yang dimana rata-rata industri dari kelima perusahaan tersebut yaitu sebesar atau sebanyak 18,23 kali, yang dimana angka paling tinggi ditunjukkan oleh PT Buanat Ala Indah Permai itu sebesar 36,68 kali. Lalu berikutnya ada average collection period, yang dimana rata-rata industri dari kelima perusahaan tersebut adalah 39,51 hari, yang dimana angka paling tinggi ditunjukkan oleh PT Jaya Real Property yaitu dengan angka sebesar 94,58 hari. Lalu berikutnya ada inventory turnover, yang dimana rata-rata industri dari kelima perusahaan tersebut adalah 0,98 kali, yang dimana angka paling tinggi ditunjukkan oleh PT Real Jaya Property Tbk yaitu sebesar 2,80 kali. Lalu berikutnya ada average days inventory, yang dimana rata-rata industri dari kelima perusahaan tersebut adalah sebesar 124,448 hari, yang dimana angka paling tinggi ditunjukkan oleh PT Intilan Development yaitu dengan angka sebesar 312,08 hari. Lalu berikutnya ada working capital turnover, yang dimana rata-rata industri dari kelima perusahaan tersebut yaitu sebesar 7,66 kali, yang dimana angka paling besar ditunjukkan oleh PT Jaya Real Property Tbk
dengan sebesar 31,53 kali. Lalu berikutnya ada total asset turnover, yang dimana rata-rata industri dari 5 perusahaan tersebut adalah 0,17 kali, yang dimana angka paling tinggi ditunjukkan oleh PT Bedawat Ala Indah Permai Tbk, yaitu sebesar 0,25 kali. Lalu berikutnya ada fixed asset turnover, yang dimana rata-ratanya adalah sebesar 5,73 kali, dimana angka paling tinggi yaitu ada di PT Jaya Real Property, yaitu sebesar 13,52 kali. Kemudian analisis rasio keuangan yang keempat yaitu rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini ada 7. Yang pertama, gross profit margin. Dengan rata-rata industri sebesar 45,86%. Nah, dapat dilihat nilai gross profit margin yang di atas rata-rata adalah PT Bumi Serpong Damai sebesar 68,79%. Nah, semakin tinggi margin laba kotornya, maka semakin baik keadaan operasi perusahaannya. Kemudian yang kedua yaitu ada operating profit margin dengan rata-rata industri sebesar 23,47%. Nah, di sini dapat dilihat nilai operating profit margin terbesar yaitu pada PT Jaya Real Property sebesar 48,83%. Nah, operating profit margin ini untuk mengukur efisiensi operasional perusahaan. Nah, semakin tinggi nilai operating profit margin, maka semakin baik perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada net profit margin dengan rata-rata industri sebesar 11,41%. Di sini perusahaan dengan net profit margin terbesar yaitu pada PT Pakuan Jati Tbk dengan nilai 28,13%. Semakin tinggi nilai net profit margin, maka perusahaan dinilai efisien untuk menentukan harga penjualan produknya. Kemudian return on asset. Yang keempat, return on asset dengan rata-rata industri sebesar 4,33%. Nah, di sini return on asset terbesar ada pada PT Jaya Real Property Tbk. Nah, nilai return on asset terbesar menandakan perusahaan dalam keadaan kondisi baik. Kemudian yang kelima ada return on investment dengan rata-rata industri sebesar 2,48%. Perusahaan dengan return on investment terbesar yaitu PT Buana Tala Indah Permai Tbk dengan nilai 4,42%. Nah, semakin tinggi nilai ROI, maka semakin baik perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba. Kemudian yang keenam ada return on equity dengan rata-rata industri sebesar 44,83%. Nah, di sini perusahaan dengan nilai return on equity terbesar yaitu ada pada PT Buana Tala Indah Permai sebesar 7,79%. Nah, return on equity tinggi, maka reputasi perusahaan pun akan meningkat. Kemudian yang terakhir ada earning per share dengan rata-rata industri sebesar Rp24,98. Di sini dapat dilihat nilai earning per share terbesar yaitu ada pada PT Jaya Real Property Tbk yaitu sebesar Rp74,4. Nah, nilai earning per share semakin tinggi, maka semakin besar laba untuk pemegang saham. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sela Eudia Segar dengan NIM 5111201168. Di sini ada rasio penilaian yang memberikan ukuran kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar di atas biaya investasi. Di sini ada price earning ratio atau rasio perolehan harga dan market to book value ratio atau rasio pasar terhadap nilai buku. Di sini ada 5 PT dan rata-rata industrinya Rp47,63. Untuk peringkat pertama, untuk PT peringkat pertama di sini dimenangkan oleh
PT Jaya Real Property Tbk dengan Rp88,57. Dan untuk rasio pasar terhadap nilai buku yang paling banyak di PT Buana Talat Indah Permai Tbk pada 47,98 kali. Selanjutnya akan ada teman saya yang akan menjelaskan. Kemudian analisis kinerja keuangan perusahaan yang kedua yaitu analisis common size. Nah, di sini ada neraca common size sisi aktiva untuk PT Bumi Serpong Damai Tbk. Nah, dapat dilihat total aktiva lancarnya yaitu mengalami kenaikan sebesar 2,11%. Nah, kenaikan terbesar ini terdapat pada kas yaitu naik sebesar 5,35%. Dan total aktiva tetapnya mengalami penurunan sebesar 2,11%. Kemudian pada neraca common size sisi Pasipa, total liabilitasnya mengalami kenaikan sebesar 5,01%, sedangkan total ekuitasnya mengalami penurunan sebesar 5,01%. Lalu ada laporan laba rugi common size untuk PT Bumi Serpong Damai Tbk. Nah, di sini karena beban di tahun 2020 ini mengalami kenaikan dari 2019, maka jumlah laba pada tahun 2020 cukup mengalami penurunan yang cukup drastis. Dari awalnya pada 2019 44,18% turun menjadi 7,87%. Lalu selanjutnya di sini ada neraca common size dari PT Buantala Indah Permai. Di sini bisa dilihat jumlah aset lancarnya yang awal tahun 2020 yang di tahun 2020 ini 46,43% dan 2019 45,47%. Artinya data keuangan neraca ini mengalami kenaikan. Lalu di sini ada jumlah aset tidak lancar, yaitu tahun 2020 53,57%, lalu ada di tahun 2019 54,53%. Ini mengalami keturunan. Lalu ada jumlah asetnya itu 100% di tahun 2020 dan 100% tahun 2019. Lalu di sini ada jumlah liabilitas jangka panjangnya yaitu 25,45% di tahun 2020 dan di tahun 2019-nya 23,29%. Artinya data keuangan ini mengalami kenaikan. Lalu ada jumlah liabilitas dan ekuitasnya yaitu 100% di tahun 2020 dan 100% di tahun 2019. Lalu ada laba rugi. Data laba ruginya yaitu jumlah laba rugi di tahun 2020 100% dan tahun 2019 100%. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Sela Eudia Segar dengan NIM 5111201168. Di sini ada neraca common size dari PT Pakuwon Jati. Untuk aset tetapnya pada tahun 2019 7,95% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan 8,90% dan untuk jumlah aset 100%. Untuk utang pajak pada tahun 2019 0,97% dan menurun di tahun 2020 0,76%. Untuk jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2019 42,16% dan untuk tahun 2020 48,94%. Dan untuk liabilitas non keuangan jangka panjang pada tahun 2019 57,83% dan menurun
menurun di tahun 2020 51,5% dan untuk jumlah liabilitas 100%. Untuk jumlah ekuitas 100% dan untuk jumlah liabilitas dan ekuitas 100%. Di sini ada laporan laba rugi common size dari PT Pakuan Jati. Untuk jumlah laba kotor pada tahun 2019 12,52% dan meningkat di tahun 2020 17,5%. Dan untuk jumlah laba rugi sebelum pajak penghasilan pada tahun 2019 101,0% dan untuk tahun 2020 102,60%. Dan untuk pendapatan beban pajak pada tahun 2019 kurang 95% dan untuk tahun 2020 27% dan untuk jumlah laba rugi dan operasi 100%. Selanjutnya akan dipaparkan kembali oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada laporan atau analisis neraca common size dari PT Jaya Real Property Tbk. Bisa dilihat di sini ada jumlah aktiva lancar yaitu pada tahun 2019 sebesar 34,77%, pada tahun 2020 36,48%. Lalu jumlah aktiva tidak lancar pada tahun 2019 adalah sebesar 35,22%, lalu pada tahun 2020 yaitu sebesar 36,51%. Lalu berikutnya ada jumlah ekuitas pada tahun 2019 yaitu sebesar 66,30%, lalu pada tahun 2020 ada sebesar 68,58%. Jadi berdasarkan perhitungan pada neraca common size bisa diinterpretasikan bahwa pada sisi aktiva terjadi kenaikan pada aktiva lancar sebesar 1,71% dari semula 34,77% menjadi 36,48%, dan terjadi penurunan pada aktiva tidak lancar yaitu sebesar 1,71% juga, yang dimana semula sebesar 35,22% menjadi 33,51%. Adapun total ekuitas mengalami kenaikan sebesar 2,28% dari semula 66,30% menjadi 68,58%. Lalu berikutnya ada laporan laba rugi common size dari PT Jaya Real Property Tbk. Jadi berdasarkan laporan laba rugi common size bisa diketahui bahwa PT Jaya Real Property pada tahun 2020 mendapatkan laba kotor sebesar 53,13% dan mendapatkan laba sebelum pajak sebesar 48,83%. Dengan demikian menunjukkan adanya peningkatan jumlah laba sebesar 3,58% yang dimana pada tahun 2019 sebesar 42,80% menjadi 46,38% di tahun 2020. Lalu di sini ada analisis laporan common size. Bisa kita lihat laporan aktivanya pada tahun 2020 jumlah aset lancar 29,09%, sedangkan 2019 28,29%. Jumlah aset tidak lancar pada tahun 2020 70,91%, sedangkan tahun 2019 71,71%. Jadi jumlah aset pada tahun 2020 dan 2019 adalah 100%. Selanjutnya laporan PASIPA. Jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2020 27,82%, sedangkan pada tahun 2019 24,03%. Jumlah liabilitas jangka panjang pada tahun 2020 33,66%, sedangkan pada tahun 2019 27,01%. Lalu jumlah ekuitas pada tahun 2020 38,53%, sedangkan pada tahun 2019 48,96%. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2020 dan 2019 adalah 100%.
Selanjutnya, analisis laporan laba rugi. Bisa kita lihat pada tahun 2020 laba bruto 53,14%, sedangkan 2019 55,21%. Laba usaha pada tahun 2020 14,79%, sedangkan pada tahun 2019 16,76%. Laba sebelum beban pajak dan penghasilan pada tahun 2020 13,00%, sedangkan pada tahun 2019 16,94%. Laba periode berjalan pada tahun 2020 12,40%, sedangkan tahun 2019 12,56%. Jadi total penghasilan komprehensif periode berjalan pada tahun 2019 12,34% mengalami penurunan pada tahun 2020 10,41%. Terima kasih. Kemudian analisis kinerja keuangan perusahaan yang ketiga yaitu analisis indeks. Nah, di sini dilihat neraca indeks sisi aktiva untuk PT Bumi Serpong Damai Tbk mengalami kenaikan. Nah, kenaikan pada total aktiva lancar, kenaikan terbesar yaitu ada pada biaya dibayar di muka, mengalami kenaikan sebesar 337,69%. Kemudian pada total aktiva tetapnya, kenaikan terbesar pada aset keuangan tidak lancar, mengalami kenaikan sebesar 302,41%. Nah, di sini neraca indeks sisi pasifa, total utang jangka panjangnya mengalami penurunan, namun jumlah ekuitasnya mengalami kenaikan. Nah, kemudian di sini ada laporan laba rugi indeks untuk PT Bumi Serpong Damai Tbk. Dari tahun 2019 ke 2020 ini mengalami hampir seluruhnya mengalami penurunan. Misalnya pada penjualan dan pendapatan usaha turun hingga 87%. Dan pendapatan keuangan, beban keuangan mengalami kenaikan sebesar 71%. Sehingga jumlah laba ruginya pun atau jumlah labanya menurun drastis menjadi 16%. Lalu selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan neraca indeks dari PT Buantala Indah Permai. Di sini ada jumlah aset lancarnya yaitu 10.031,10% di tahun 2020 dan di tahun 2019-nya 100%. Lalu ada jumlah aset tidak lancarnya yaitu 9.647,93% di tahun 2020 dan di tahun 2019-nya 100%. Lalu ada jumlah aset. Jumlah aset itu 9.822,14% di tahun 2020 dan di tahun 2019-nya 100%. Lalu selanjutnya di sini ada jumlah liabilitas jangka panjangnya. Jumlah liabilitas jangka panjangnya itu 10.733,27% di tahun 2020 dan 100% di 2019. Lalu ada jumlah liabilitas dan ekuitas. Jumlahnya yaitu 9.822,14%. Lalu ada laporan laba rugi indeks dari PT Buantala Indah Permainya, yaitu jumlah laba ruginya 194,34% di tahun 2020 dan 2019-nya 100%. Selanjutnya ada neraca indeks dari PT Wonjati untuk jumlah aset lancar pada tahun 2020 199,16% dari 100% pada tahun sebelumnya, dan aset tetap 54,62%. Untuk jumlah aset tidak lancar 414,27% dan untuk liabilitas jangka panjang atau utang obligasi 81,06%. Di sini bisa kita lihat dengan jelas, ini ada
jumlah liabilitas 205,41% dan jumlah liabilitas jangka panjang 104,87%. Untuk jumlah ekuitas 408,01%. Laporan laba indeks, laba rugi indeks PT Pakuan Jati untuk jumlah laba kotor untuk tahun 2020 26,95% dan tahun 2019 dari 100%. Untuk keuntungan kerugian selisih kurang 0,78% dan untuk keuntungan kerugian lainnya 0,93%. Dan untuk jumlah laba rugi sebelum pajak penghasilan 15,95% dan laba dari operasi yang dihentikan 0 dan untuk jumlah laba rugi 15,54%. Selanjutnya akan dipaparkan kembali oleh saya. Baik, selanjutnya ada analisis neraca indeks dari PT Jaya Real Property Tbk. Bisa dilihat dari sini ada jumlah aktiva lancar yaitu pada tahun 2020 yaitu sebesar 107,88%, lalu ada jumlah aset atau jumlah aktiva tidak lancar itu sebesar 932,40%. Lalu ada jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2020 itu sebesar 95,83%. Lalu ada jumlah liabilitas jangka panjang yaitu sebesar 96% dan jumlah ekuitas yaitu sebesar 106,38% pada tahun 2020. Jadi dari analisis angka indeks tersebut dapat diinterpretasikan bahwa bisa dilihat pada tahun 2020 aset lancar mengalami kenaikan sebesar 7,88%, sedangkan aset tidak lancar atau aktiva tidak lancar mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu menjadi 932,40%. Sedangkan pada liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar 4,17% dan liabilitas jangka panjang juga mengalami penurunan sebesar 4%. Sedangkan di jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 6,38%. Lalu berikutnya ada analisis laporan laba rugi indeks dari PT Jaya Real Property Tbk. Jadi berdasarkan laporan laba rugi indeks bisa diketahui bahwa terjadi kenaikan yang sangat signifikan pada beban keuangan bagian atas laba rugi entitas asosiasi, pendapatan lain dan pada pendapatan beban pajak. Sedangkan jumlah laba mengalami penurunan sebesar 2,3% pada tahun 2020. Lalu di sini ada analisis laporan indeks. Bisa kita lihat jumlah aset lancar pada tahun 2020 109,25%, sedangkan 2019 100%. Jumlah aset tidak lancar pada tahun 2020 106,26%, sedangkan tahun 2019 100%. Bisa kita lihat jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2020 123,01%, sedangkan tahun 2019 100%. Jumlah liabilitas jangka panjang pada tahun 2020 132,39%, sedangkan pada tahun 2019 100%. Jumlah ekuitas pada tahun 2020 83,61%, sedangkan pada tahun 2019 100%. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2020 dan 2019 106,26% dan 100%. Selanjutnya jumlah laba rugi pada tahun 2020 15,79%, sedangkan tahun 2019 100%. Terima kasih. Kemudian analisis kinerja keuangan perusahaan yang keempat yaitu analisis DuPont. Yang dapat dilihat
Ini adalah hasil analisis DuPont. Dari perhitungan analisis DuPont dengan menggunakan bagan dihasilkan return on investment pada kelima perusahaan dengan rata-rata industri sebesar 2,48%. Nah, nilai return on investment tertinggi ada pada PT Buana Tala Indah Permai Tbk sebesar 4,42%. Dan return on investment terendah ada pada PT Jaya Real Property Tbk yaitu sebesar 0,02%. Nah, dengan analisis DuPont ini, perusahaan dapat menetapkan kemampuan dari total aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Maka semakin tinggi nilai return on investment, maka semakin baik perusahaan dalam memanfaatkan aktiva dalam menghasilkan laba. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan terkait analisis kinerja keuangan perusahaan dengan 4 analisis, yaitu analisis rasio keuangan, analisis common size, analisis indeks, dan analisis DuPont. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.